Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan yang sangat singkat, sangat mulia, kita kembali hadir di rumah Allah di Masjid Raya At-Taqwa dalam rangka kegiatan yang sangat mulia, yaitu kajian subuh. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Saya Budi Manfaat, jadi yang menggantikan beliau yang sebenarnya dijadwalkan, yaitu Bapak Kiai Ja'far Musadat almarhum. Kita turut mendoakan semoga beliau mendapatkan rahmat dan ampunan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Jadi ada istilah sehat, ada istilah afiat. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang sehat saja tapi tidak afiat. Tetapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Jadi apa bedanya sehat dan afiat? Jadi kalau kaki kita bisa berjalan itu sehat. Tetapi tidak semua orang yang bisa berjalan lalu kemudian berjalan menuju tempat-tempat yang mulia. Nah, kita diberikan kesempatan yang mulia sehingga kaki yang bisa berjalan itu kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang mulia. Berarti salah satu tanda bahwa kita diberikan keafiatan. Jadi mudah-mudahan anugerah ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, ada orang yang sebenarnya ingin sekali ke masjid, tetapi tidak diberikan kesehatan. Jadi tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkahkan kaki, tidak bisa berdiri, mungkin tidak bisa duduk berlama-lama. Berarti beliau sebenarnya diberikan keafiatan, tetapi tidak diberikan kesehatan. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Afiat itu biasanya kalau di bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai sentosa. Makanya ada istilah sehat sentosa. Jadi sentosa itu terjemahan dari afiat, keafiatan. Jadi mudah-mudahan kesehatan ini, keafiatan ini senantiasa dicurahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin judul ini tampak sedikit aneh begitu Bapak Ibu ya. Di masjid pagi-pagi
Lalu judulnya itu matematika. Apa ini nggak salah gitu ya? Di masjid kajian subuh bicara tentang matematika. Apa ini nggak salah gitu ya? Nah, maka saya ingin menjelaskan dulu, ini tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi di masjid juga perlu bicara matematika. Di masjid juga perlu bicara geografi. Di masjid juga perlu bicara ekonomi. Di masjid juga perlu bicara sejarah. Nah, hari ini saya ingin bicara matematika ya. Tentu yang saya maksud matematika di sini bukan saya akan cerita tentang hitung-hitungan, bukan, tentang rumus-rumus, bukan, tentang integral, tentang limit, tentang fungsi, bukan Bapak Ibu ya. Tapi kita akan bicara tentang matematika kehidupan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sengaja dihadirkan untuk menutup tahun 2020. Kita akan menyongsong, mudah-mudahan kita diberikan usia yang cukup ya. Masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun 2021 dengan kesehatan dan keafiatan. Amin ya robbal alamin. Nah, saya ingin mulai dari sini Bapak Ibu. Saya ingin mulai dari situ. Maha suci Allah yang menciptakan alam semesta dan kehidupannya. Demikian teratur. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini dan seisinya dan kehidupannya itu dengan teratur. Sedemikian teratur. Ya. Seperti juga ditegaskan dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Kalau lafaz Al-Qur'annya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Jadi maksudnya adalah dengan ukuran yang pas, begitu Bapak Ibu ya. Jadi semua yang diciptakan itu oleh Allah diciptakan dengan ukuran yang sangat pas menurut Allah. Jadi bumi itu bentuknya bulat atau datar Bapak Ibu? Bulat ya. Kalau kita diajari bumi itu bulat. Di situ ada air, ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada kandungan unsur-unsur dan seterusnya. Nah, menurut Bapak Ibu, bumi itu semakin hari semakin besar ataukah tetap segitu ataukah semakin hari semakin kecil? Menurut Bapak Ibu, bumi itu semakin hari itu semakin membesar atau tetap dari dulu sampai sekarang segitu ataukah menyusut? Tambah kurang? Bisa tambah, bisa kurang. Tetap. Wah, ini kita belajar fisika Bapak Ibu ya. Tetap. Laut pesisirnya nambah, Pak. Oh. Baik. Kalau kita lihat airnya saja, airnya itu tetap dari dulu sampai sekarang ataukah semakin banyak ataukah semakin sedikit? Kalau hujannya semakin banyak air nambah. Kalau hujan semakin banyak, itu di tempat-tempat tertentu, Bu ya. Di tempat-tempat tertentu. Kalau kemarau kering, begitu ya. Kalau kemarau kering. Berarti kesimpulannya itu tetap semakin banyak atau semakin berkurang? Sirkulasi. Jadi tetap dari dulu sampai sekarang kadar air di bumi itu tetap segitu. Dari laut kena panas matahari lalu menguap menjadi hujan, ya. Lalu turun hujan, sebagainya diminum. Nanti diminum, sebagian juga keluar lagi ke tanah lagi.
Lalu nanti balik lagi terus begitu Bapak Ibu. Terus begitu kan Bapak Ibu? Berarti airnya tetap. Bagaimana dengan tanahnya? Tetap atau tidak tetap? Kesuburannya berkurang. Tanahnya berubah. Tanahnya, sawahnya, lahannya menyempit, gitu ya. Lahannya menyempit, betul. Tapi kalau ditimbang itu beratnya menambah atau mengempis? Kalau ditimbang semakin berat tetap ataukah menyusut? Beratnya nambah. Nambahnya kira-kira dari mana, Pak? Rumah pasirnya dari tanah, batunya dari tanah, semen-semennya juga diambil dari bumi, Pak. Berarti tetap Pak ya? Tetap. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Loh Pak, kan ada tumbuhan-tumbuhan. Tapi kan tumbuh-tumbuhan itu nanti bisa hilang lagi, ya. Lalu nanti menjadi mineral lagi. Mineral diserap lagi oleh akar menjadi tumbuhan lagi. Terus begitu. Jadi intinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah, ukurannya itu pas. Jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan air sebenarnya, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu khawatir kekurangan makan sebenarnya. Tapi kenapa kok kemudian kalau musim hujan banjirnya luar biasa, kalau musim kemarau keringnya luar biasa? Itu adalah akibat manusianya sendiri, ya, yang merusak ukuran-ukuran yang pas itu sebenarnya. Ya. Kenapa cipta mudah banjir? Karena air hujan yang turun tidak mudah diserap oleh tanah. Kenapa tidak mudah diserap? Karena di mana-mana ada aspal, ada bataku, ada bangunan. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya airnya nggak ada masalah airnya, tetapi manusianya merusak aturan-aturan itu. Berarti yang salah bukan Allah, tetapi yang salah adalah manusia, ya. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan dengan ukuran yang sangat pas, biqadarin, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi airnya itu disetting pas. Tanahnya disetting pas, ya. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Udaranya disetting pas. Semuanya disetting pas semuanya itu. Apa yang dibutuhkan oleh manusia sudah disiapkan semuanya. Mineral-mineral, biji besi, ya. Bahan tambang, minyak, semuanya sudah ada dan itu ukurannya pas, ya. Itu yang disebut dengan biqadarin, ya. Jadi hari ini di sebuah tempat kajian yang sangat mulia kita bertafakur, merenung, memperhatikan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Nanti ujung-ujungnya kita akan mengatakan apa, Bapak Ibu? Nanti ujung-ujungnya kita akan mengatakan subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi yang diciptakan oleh Allah tidak ada satupun yang sia-sia. Betul Bapak Ibu ya? Semuanya itu diciptakan, itu ada manfaatnya, ya. Ukurannya pas, manfaatnya jelas. Loh, tapi kok ada nyamuk? Tapi kok Allah menciptakan nyamuk? Kira-kira itu ada manfaatnya bukan? Manfaat nyamuk apa Bapak Ibu? Obat nyamuknya laku, ya. Pengetahuan berkembang, orang menjadi berhati-hati menjaga kebersihan lingkungan, berarti manfaatnya ada. Seperti juga bagaimana Allah juga kemudian menciptakan virus-virus termasuk yang hari ini kita alami, yaitu virus COVID. Semoga kita segera dijauhkan dari wabah ini. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah ini sia-sia. Makanya zikir kita adalah subhanallah. Jadi selain lisan kita mengucapkan subhanallah,
Ya, selain dengan ucapan-ucapan ini, kita juga zikirnya bil fi'li. Jadi zikir kita itu bukan bil qauli tapi juga bil fi'li. Bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan. Contohnya apa Bapak Ibu? Zikir dengan perbuatan itu. Nanam pohon. Karena kita ingat bahwa pohon ini yang menumbuhkan Allah, yang manfaatnya adalah bisa menyerap air, bisa menampung air di bawahnya itu, yang kalau musim kemarau tidak kekeringan. Jadi ini contoh zikir bil fi'li, zikir dengan perbuatan. Jadi kita nanam pohon karena ingat ini penting. Dan lalu yang menumbuhkan ini adalah Allah. Dan Allah yang memerintahkan demikian, kan begitu ya. Berarti kita tidak cukup zikirnya itu dengan subhanallah, 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 tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Contoh lainnya apa Bapak Ibu? Contoh lainnya tadi menanam pohon. Contoh lainnya menjaga kebersihan, karena kita ingat bahwa kebersihan itu penting, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga hidup bermasyarakat. Karena kalau lingkungan nggak sehat, manusianya bisa tidak sehat. Kalau manusianya tidak sehat, maka tadi itu keafiatannya menjadi terganggu, tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut majelis taklim dan seterusnya. Berarti ujung-ujungnya kita mengatakan subhanallah. Nah, setuju Bapak Ibu ya? Jadi zikirnya tidak cukup dengan bil qauli tapi juga bil fi'li ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang zikirnya itu dua-duanya itu, bil qauli iya, bil fi'li iya ya. Dijalankan bersama-sama. Betul Ibu. Betul, ucapan dan perbuatan. Oke. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu. Ini yang berikutnya. Jadi slide saya hanya 5. Jadi setelah yang tadi itu, Allah itu ingin kita itu manusia supaya memperhatikan ciptaan-ciptaan tadi itu. Ya. Itu yang tadi saya bacakan di depan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ya. Bagaimana Allah itu menciptakan unta ya, yang hidup di padang pasir dalam keadaan yang sangat panas kayak gitu ya, tapi bisa hidup ya. Ya. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan juga bagaimana langit itu ditinggikan dan seterusnya. Tadi sudah saya bacakan lengkap ya. Jadi intinya kita itu setiap hari diseru oleh Allah supaya kita itu memperhatikan hal-hal yang kayak gitu tuh. Ya. Kok bisa ya kacang ditanam, ditaruh di tanah, lalu kemudian muncul menjadi kecambah yang kalau diteruskan menjadi pohon, yang kalau diteruskan lalu menjadi berbuah dan seterusnya. Kok bisa ya? Ujung-ujungnya kita akan mengatakan subhanallah. Terus apalagi Bapak Ibu? Hal-hal sepele yang ternyata kalau kita perhatikan, lalu ujung-ujungnya kita akan mengatakan subhanallah. Misalnya apa Bapak Ibu? Gimana Pak? Iya, betul Pak ya. Jadi kuasa Allah ya. Jadi daerah yang begitu jauh dari laut itu Allah mengirim air. Padahal airnya itu dikirim dari yang tadinya di laut. Itu kalau menggunakan teknologi manusia itu kan harus menggunakan mungkin pipa yang begitu panjang, biaya yang begitu mahal. Tapi Allah
untuk mendatangkan yang seperti itu dengan kuasa Allah melalui matahari, lalu menguap, lalu menjadi awan, lalu awan itu ditiup oleh angin, ya, lalu kemudian mencair menjadi hujan, ya, sehingga di belahan manapun kemudian ada airnya, dan itu ukurannya sudah diukur pas oleh Allah itu, biqadarin, diukur dengan ukuran yang pas, dan ujung-ujungnya kita akan mengatakan subhanallah, ya, subhanallah. Itu yang bil qauli. Setelah bil qauli kita lanjutkan dengan bil fi'li. Kalau begitu, kalau musim kemarau apa yang bisa kita perbuat? Kalau musim hujan apa yang bisa kita perbuat? Supaya tadi itu siklusnya sesuai dengan apa yang sesungguhnya diserukan oleh Allah, ya. Nah, jadi supaya kita itu menjadi manusia yang memperhatikan ciptaan-ciptaan itu. Jadi ayat itu ada yang terbaca, tertulis itu, yaitu di Al-Quran, ya. Dan ada ayat-ayat yang tersirat, yaitu ayat-ayat yang bisa kita perhatikan ini, yaitu alam semesta, ya, semesta. Nah, untuk membaca alam semesta kita butuh ada ilmu geografi, ada ilmu astronomi, ada ilmu, banyak ilmunya, termasuk ilmu matematika yang hari ini kita bicarakan, ya. Ilmu bumi, ya, ilmu bumi. Nah, sekarang saya ingin menyajikan faktanya. Faktanya begini Bapak Ibu, faktanya itu. Kalau idealnya kayak tadi itu, semua manusia supaya memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Tapi faktanya begini Bapak Ibu. Sebagian besar orang itu merugi. Sebagian besar orang itu tidak sesuai dengan apa yang disuruhkan oleh Allah. Jadi kalau digambar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau digambar seperti itu. Ini kalau di matematika disebut dengan kurva normal. Nah, dulu diajarkan begini Bapak Ibu. Dulu waktu sekolah dulu, kuliah dulu. Nah, ya. Jadi ini yang disebut dengan kurva normal. Hampir semua hal itu normal seperti ini Bapak Ibu. Hampir semua hal. Kalau saya mohon izin berdiri Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bicara misalkan kekayaan, orang yang sangat kaya itu sedikit Bapak Ibu. Sedikit. Jadi kalau kita bicara kekayaan, orang yang sangat kaya itu sedikit. Orang yang sangat miskin sekali itu sedikit. Sebagian besar orang itu sedang-sedang. Ya cukup lah. Kalau kita bicara kejeniusan orang yang sangat jenius itu sedikit. Orang yang sangat terbelakang sekali itu sedikit. Kebanyakan orang itu ya sedang-sedang. Orang yang tinggi badannya sangat tinggi, lebih dari 2 meter Pak, ada, tapi sedikit. Orang yang tinggi badannya sangat pendek itu ada, tapi sedikit. Rata-rata orang yang disinilah 160, 155. Nah, kalau kita tarik di konteks yang tadi, orang yang mau menafakuri ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu sedikit. Ya. Sebagian besar orang itu ya kadang ingat, kadang tidak. Bahkan kalau yang ini tidak pernah ingat sama sekali. Jadi orang yang selalu ingat itu sedikit. Sebagian besar orang yang biasa-biasa, kadang ingat, kadang tidak. Apalagi yang ini tidak ingat sama sekali, ya. Tapi ada orang yang tidak pernah memperhatikan ciptaan Allah itu ada. Kalau yang ini ya sesekali memperhatikan, sesekali lupa, ya, sehingga perlu diingatkan. Nah, melalui kajian-kajian begini, ini adalah salah satu cara untuk saling mengingatkan. Saya sama, kadang ingat, kadang tidak.
selalu ingat ya, selalu ingat. Nah, jadi faktanya sebagian orang itu dalam keadaan merugi. Jadi orang yang beruntung itu seperti dikatakan di dalam Al-Quran, jumlahnya sangat sedikit. Misalnya dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Bagaimana Al-Asr bunyinya, Bapak Ibu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi demi masa. Wal asri itu demi masa, demi waktu asar sebenarnya. Jadi waktu asar itu adalah waktu yang sudah tenang ya, sudah mendekati maghrib, sudah tidak sibuk ya. Kalau siang kan masih sangat sibuk ya. Jadi sesungguhnya manusia itu pada umumnya dalam keadaan merugi ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran ya, kebenaran dan kesabaran ya. Berarti kalau letaknya setelah kecuali berarti jumlahnya pasti sedikit ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman berarti jumlahnya sedikit, berarti orang yang beriman itu. Berarti sebagian besar orang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Amin ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit yang di kanan itu, bukan sedikit yang di kiri ya, sedikit yang di kanan ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita sesekali lupa, sesekali salah, melalui bertemu di majelis-majelis taklim seperti ini, kemudian kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat, menasehati dan seterusnya. Amin ya. Jadi faktanya begini Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian saya ingin menyisipkan satu slide yang utama, saya beri judul ada 3 variabel penting di dalam kehidupan itu ya. Jadi istilah variabel itu sudah biasa di matematika ya. Ada 3 hal yang sangat penting di dalam kehidupan itu. Saya sebut saja variabel itu namanya adalah ada X1, ada X2, ada X3. Saya namai begitu Bapak Ibu. Jadi variabel yang pertama adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dikendalikan, cukup kita terima begitu saja. Cukup kita akui, cukup kita terima. Apa itu Bapak Ibu? Takdir. Sesuatu yang cukup kita terima, yang sudah dari sononya apa? Ya, jadi tentang kita lahir sebagai perempuan atau laki-laki itu sudah dari sononya. Tidak perlu dipermasalahkan. Cukup kita terima, cukup kita akui, cukup kita yakini bahwa itu pasti baik menurut Allah. Jadi kalau kita dijadikan sebagai laki-laki atau bukan kitanya ya, mungkin kita ingin punya anak laki-laki. Terus yang lahir itu perempuan. Nah, itu adalah bagian dari sesuatu yang cukup kita terima saja. Ya. Itu kita tidak bisa menentukan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Bukan kita yang menentukan. Jadi cukup kita terima dan kita yakini bahwa itu pasti ada kebaikannya, ya, kebaikannya.
tentang kita lahir di keluarga yang seperti apa, di kota mana, dengan rambut seperti apa, warna kulit seperti apa, dengan tinggi badan yang seberapa, wajahnya kayak gimana, itu bukan kita yang menentukan. Itu cukup kita menerima. Cukup itu kita terima. Nah, ini variabel yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, menerima itu sulit atau mudah? Tidak semua orang mau menerima dengan dirinya sendiri. Kenapa kok aku begini? Ya Allah, kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa kok ya? Ya. Jadi ternyata menyikapi variabel yang pertama itu juga tidak semua orang bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Padahal itu pasti ada kebaikannya. Contoh Bapak Ibu, ketika kita lihat di TV acara RCTI, acara Hafid Indonesia, anak masih usia 7 tahun dengan kondisi fisik tunanetra, dengan kondisi fisik bicaranya sulit terbata-bata. Begitu naik ke atas panggung didampingi oleh ibunya yang luar biasa, mampu melantunkan 5 juz hafalannya, 10 juz hafalannya, bahkan ada yang sampai 30 juz hafalannya. Melampaui mereka anak-anak yang matanya sempurna, melampaui anak-anak yang bicaranya sempurna, lancar. Oh, berarti bukan karena itu ternyata. Karena kesabaran ibunya mau menerima itu, mengakui bahwa pasti ada kebaikannya, ya, pasti dibalik kekurangan-kekurangan itu ada kelebihan-kelebihannya, dan sang ibu ini fokus pada kelebihannya. Sementara orang lain terlena dengan anaknya yang cantik, anaknya yang sempurna, tapi lalai mengajari mengaji, lalai mengajari pendidikan dan seterusnya. Berarti sikap kita untuk menghadapi variabel yang pertama itu adalah menerima dan mengakui bahwa pasti ada kebaikan-kebaikannya. Ini pasti juga tidak mudah, betul nggak Bapak Ibu? Dan mudah-mudahan kita bisa dimampukan untuk menerima apapun saja yang diberikan oleh Allah, terutama hal-hal yang sifatnya fisik-fisik yang begitu itu, ya. Nah, variabel yang kedua, kalau yang tadi kan nggak usah dipermasalahkan Bapak Ibu ya, cukup diterima. Ada variabel yang kedua, yaitu variabel yang harus dikendalikan, variabel yang harus ditingkatkan, variabel yang harus dikembangkan, yaitu apa Bapak Ibu? Hawa nafsu. Oke, betul. Potensi otaknya, sikapnya, psikomotornya, sehingga anak kemudian disekolahkan, dididik, didampingi, dibimbing. Itu adalah dalam rangka untuk mengembangkan tadi potensi-potensi yang luar biasa itu. Jadi kalau begitu, peran kita sebagai orang tua menghadapi variabel yang kedua itu adalah apa? Memilihkan sekolah yang terbaik, menjadi guru ngajinya, menjadi pembimbingnya, menjadi pelatihnya, menghadirkan guru-guru terbaik, mengirimnya ke pesantren-pesantren terbaik. Jadi ini adalah dalam rangka untuk supaya variabel yang kedua tadi itu semakin hari semakin berkembang. Nah, jadi itu variabel yang kedua, harus dikendalikan, harus dikembangkan. Kalau yang pertama tadi cukup diterima. Nah, ini ada variabel yang ketiga, yang terakhir. Betapapun kita sebagai orang tua mati-matian menyekolahkan anak kita, membimbing kita, melatihnya, apakah pasti berhasil Bapak Ibu? Belum tentu. Apakah sudah pasti kalau orang tuanya baik, anaknya pasti baik? Belum tentu. Meskipun sudah disekolahkan, meskipun sudah dipesantrenkan, apakah sudah pasti akan berhasil? Belum tentu. Ada variabel yang ketiga, yaitu variabel yang di luar kendali kita, yaitu variabel iradah Allah, kehendak Allah. Betapapun kita mati-matian, kalau Allah tidak bilang iya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka juga tidak akan terjadi.
Berarti sikap kita apa menghadapi variabel yang ketiga ini? Sabar dan berdoa. Jadi peranan doa itu di situ, Pak. Supaya Allah itu mengizinkan, supaya Allah itu menghendaki, supaya Allah itu bilang iya, mengabulkannya, ya, mengabulkannya. Jadi peranan doa itu di situ, karena ada sesuatu yang sepenuhnya itu menjadi hak Allah, ya. Kita sudah menyekolahkannya, sudah memilihkan guru-guru yang terbaik, lalu kita lengkapi dengan doa-doa. Kalau sudah dilengkapi dengan doa, apakah pasti berhasil, Bapak Ibu? Belum tentu juga. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh putus asa. Sampai kapan kita itu berjuang? Tidak ada batasnya. Sampai kesempatan itu sudah tidak ada lagi, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan-harapan itu tetap, semoga meskipun kita sudah mati sebagai orang tuanya, mudah-mudahan kemudian perubahan perilaku anak kita itu kemudian ada. Mungkin tidak bisa menyaksikan di dunia, tapi mudah-mudahan kita tetap berharap bahwa kelak anak-anak kita itu kemudian berubah menjadi lebih baik. Jadi putus asa itu dosa. Allah tidak mengajarkan supaya kita itu putus asa, tapi wala tai'asu mir rohillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi ada berapa variabelnya tadi? 3 variabel yang ada hal-hal yang cukup kita terima dan kita akui bahwa pasti ada kebaikannya. Ada hal-hal yang harus kita kembangkan, harus kita kendalikan, harus kita bimbing, kita sekolahkan, kita latih dan seterusnya. Yang ketiga ada variabel-variabel yang harus kita lengkapi dengan doa-doa terbaik, ya. Doa-doa terbaik. Jadi diam-diam orang tua mendoakan anak-anaknya, dan begitu juga diam-diam anak-anak kita mendoakan orang tuanya, ya. Jadi bukti cinta itu adalah kalau diam-diam saling mendoakan, bukan diam-diam atau bukan terang-terangan memberi bunga, tetapi diam-diam saling mendoakan, ya. Mungkin anak-anak kita jarang ngasih bingkisan, mungkin. Tetapi siapa tahu bahwa ternyata anak-anak kita itu diam-diam mendoakan kita orang tuanya, ya. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menyejukkan mata, ya, anak-anak yang mendamaikan hati, karena ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup. Jadi saya tidak perlu berlama-lama, Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah ini barangkali ada yang bertanya, kita diskusikan. Jadi sebagai penutup, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Sebagai orang yang di kelompok yang sedikit tadi itu. Yang kalau digambar kurvanya itu selalu begini. 2019 mungkin masih di sana. Ngajinya mungkin masih kurang lancar. 2020 semakin lancar, juga dilengkapi dengan sedikit-sedikit memahami artinya. 2021 semakin berkembang lebih baik. Selain memahami artinya, maknanya, juga mengamalkannya, mempraktikkannya, menularkannya. Tidak berhenti di sini, tapi juga menularkan ke generasi-generasi kita. Jadi mudah-mudahan kita berhasil menjadi orang tua yang baik, orang tua yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ini sebagai pengantar, kalau nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan, tapi kalau tidak ada mungkin saya kira cukup, Pak, ya. Oh, tanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kita sebagai umat harus menerima takdir dan kenyataan? Nah,
Ini pertanyaan bagus Pak ya. Pertanyaan dari Pak Wakim, Pak Wakim. Apakah kita itu harus cukup dengan menerima takdir saja, itu Pak ya? Dan kenyataan. Kenyataan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi Pak ya, terjadi. Kita bisa tahu bahwa itu takdir atau bukan kalau itu sudah terjadi. Selama itu belum terjadi, maka kita itu tidak bisa mengatakan itu takdir. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah tadi itu, apa yang sudah kenyataan cukup kita terima tadi Pak ya. Tetapi apa yang belum, itu kita perjuangkan tadi itu. Kita usahakan, kita perjuangkan sampai kapan? Tidak ada batasnya Pak. Perjuangan itu nggak ada batasnya, doa tidak ada batasnya. Batasnya adalah kalau kesempatan itu sudah tidak ada, yaitu ketika kita wafat. Jadi kita nggak boleh mengatakan takdir selama itu belum terjadi Pak. Jadi yang sudah terjadi itu boleh kita menyebut, saya sudah mengusahakan yang terbaik. Kalau seperti ini hasilnya, barangkali memang inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi ini saya masih punya kesempatan. Kalau hari ini saya masih diberikan kehidupan, berarti saya masih diberi kesempatan. Berarti saya harus melanjutkan perjuangannya, harus melanjutkan doanya. Sampai kapan? Nah. Kalau ada istilah gini sih, nasi udah jadi bubur tuh gimana? Iya. Nasi udah jadi bubur. Iya. Nasi sudah menjadi bubur itu artinya tidak selalu jelek Pak ya. Kalau nasi sudah menjadi bubur, itu bisa juga dilihat kebaikannya. Nah, dengan cara mungkin membelikannya kelapa atau membuatkannya kuah sopnya, kan begitu Pak ya. Jadi kita tetap melihat ada kebaikannya Pak, ada kebaikannya. Nasi sudah menjadi bubur, ya sudah. Nah ini berarti putus asa. Nah ini yang tidak boleh Pak. Ini tidak boleh. Nah jadi tetap ada kebaikannya. Jadi bagi orang Muslim tidak ada istilah gagal. Dia hanya merasa bahwa masih harus berjuang lagi. Nah, jadi dia tidak merasa apa buktinya? Buktinya dia masih diberikan kehidupan. Bapak Ibu, ini yang harus kita sadari. Jadi kalau sampai hari ini kita masih diberi kehidupan, itu tandanya apa Bapak Ibu? Masih bisa usaha. Tandanya kita masih dianggap mampu oleh Allah untuk melanjutkan perjuangannya. Allah masih mencintai kita, masih memberi kesempatan ya untuk berbuat baik ya. Salah satu tandanya kan gitu Pak ya. Jadi sudah menjadi bubur Pak ya tadi ya. Tetap ada kebaikan dari bubur itu Pak. Jadi tidak boleh berputus asa. Ya sudah dibuang saja. Enggak Pak. Enggak. Nah mungkin begitu ya Pak Wakim nggih. Terima kasih. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih? Cukup nggih? Cukup nggih Pak nggih? Nggih. Saya kira cukup Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kajian yang sangat singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilengkapi oleh Allah kehidupan kita itu dengan keberkahan ya. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita semakin tua semakin baik, itu tanda usia kita berkah. Kalau kita semakin kaya semakin dermawan, itu tanda kekayaan kita berkah. Kalau kita setelah menikah lebih baik daripada sebelum menikah, berarti pernikahan kita berkah. Kalau pendidikan kita semakin tinggi semakin baik, berarti sekolah kita itu berkah. Jadi mudah-mudahan kita selalu dilengkapi dengan keberkahan itu, karena keberkahan itu sangat penting ya. Ada anak yang waktu sekolah biasa-biasa saja, tapi karena ada keberkahan di dalamnya, begitu lulus itu menjadi orang yang manfaatnya luas, manfaatnya banyak. Padahal dulu sekolahnya biasa-biasa saja. Ada mahasiswa yang kuliahnya IPK-nya hampir selalu 4,
tetapi begitu lulus dia tidak banyak manfaatnya. Salah satu tanda bahwa kuliahnya kurang berkah. Sehingga kita selalu berdoa mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu nggih. Sami-sami. Sami nggih.